Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video presentasi kami yang berjudul Sanksi Pidana di Bidang Perpajakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Okta Putri Ramadhani, NPM 24754129 dari kelas 1D. Dan di samping saya ada rekan saya. Nama saya Alexandria Cipriano, NPM 24754038 dari kelas 1B. Nama saya Dinda Kalisa Madani dengan NPM 24754116 dari kelas 1D. Nama saya Valentina Manurung dengan NPM 24754068 dari kelas 1B. Nama saya Rafael Ezekiel Manik, NPM 24754130 dari kelas 1D. Baik, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial, yaitu sanksi pidana bidang perpajakan pada wajib pajak dan bukan wajib pajak. Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks, kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk mendukung pembangunan negara. Mari kita telaah lebih dalam mengenai mekanisme sanksi pidana yang diterapkan kepada wajib pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan perpajakan. Berawal dari transaksi, yaitu setiap kegiatan ekonomi yang menghasilkan penghasilan dianggap sebagai transaksi. Transaksi mencakup yang namanya terutang PPh, pajak penghasilan atau PPN, pajak pertambahan nilai. Artinya adalah waktu dan situasi ketika suatu transaksi atau penghasilan menjadi subjek pajak dan wajib pajak harus mulai mempersiapkan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, pemotongan atau pemungutan. Kedua, terlambat bayar AKP atau STP. Ketiga, pembayaran. Keempat, SPT masuk. Baik, kita langsung masuk yang pertama, pemotongan atau pemungutan. Pemotongan atau pemungutan yaitu di mana jika di dalam transaksi tersebut melibatkan pemotongan atau pemungutan pajak seperti PPh atau PPN, maka data terkait pemotongan atau pemungutan akan dicicil berlakukan. Artinya di sini teman-teman, jika wajib pajak melakukan transaksi pembayaran pajak ini melibatkan pemotongan atau pemungutan pajak, maka data tersebut tidak akan dilakukan ataupun tidak dicatat dan disimpan. Dalam kata lain, tidak sah. Yang A, data pemotongan atau pemungutan. Data pemotongan atau pemungutan adalah catatan atau informasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi pemotongan atau pemungutan pajak atas suatu transaksi. Yang kedua, terlambat bayar AKP atau STP. Apa ya kira-kira ini? Mari kita bahas lebih dalam. Terlambat bayar AKP atau STP adalah jika pajak yang seharusnya dibayar tidak dibayar secara tepat waktu atau ada kekurangan dalam pembayaran pajak, maka wajib pajak akan dikenai sanksi berupa denda, yaitu menjadi dua kategori. Yang pertama AKP, yang kedua STP. Yang pertama AKP. AKP ini singkatan dari ayat kurang bayar. Adalah pajak yang harusnya dibayar ternyata lebih besar dari yang sudah dibayar. Yang kedua STP, singkatan dari surat tagihan pajak, adalah surat resmi dari pajak yang memberikan tentang terkait kekurangan pembayaran pajak. Poin yang ketiga, pembayaran. Pembayaran adalah wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya di sini wajib pajak akan membayar pajak yang terutang. Jika mereka tidak membayar, maka ada ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Yang A, data pembayaran. Data pembayaran adalah catatan atau informasi terperinci mengenai transaksi pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan berfungsi sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi teman-teman, di sini data pembayaran ini sangat berfungsi karena di mana ini merupakan bukti bahwa wajib pajak ini telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang B, data pemotongan atau pemungutan atau pembayaran.
Data pemotongan atau pemungutan atau pembayaran yaitu semua data terkait pembayaran pajak, baik dipotong, dipungut maupun dibayar sendiri, akan dicatat dan disimpan. Di sini mencakup semua hal-hal yang dilakukan oleh wajib pajak dan nantinya itu akan disimpan di dalam poin yang A tadi, data pembayaran. Ya teman-teman. Yang keempat, SPT masuk. SPT masuk adalah wajib pajak harus membuat laporan tahunan. Laporan tahunan SPT yang berisi rincian penghasilan dan pajak yang sudah dibayar. Artinya di sini teman-teman, wajib pajak ini diharuskan untuk membuat laporan tahunannya dan nantinya akan dilaporkan ke kantor perpajakan untuk merinci hasil laporan penghasilan mereka dan nantinya akan diperiksa. Jika pajak yang tidak dibayar, maka pajak tersebut harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam pemeriksaan, wajib pajak juga melakukan jenis pelanggaran dan sesuai dengan kategorinya. Saya akan menjelaskan jenis pelanggaran dengan kategori sengaja tidak benar. Dalam pelanggaran perpajakan ini, merujuk pada tindakan wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan informasi yang salah atau tidak lengkap dalam surat pemberitahuan, atau tidak melaporkan seluruh penghasilan. Contohnya, termasuk memalsukan data atau menyembunyikan informasi. Untuk pelanggaran ini dibagi menjadi sanksi administratif seperti denda dan bunga, serta sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 4 kali jumlah pajak terutang. Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi mencoba tidak benar, yaitu wajib pajak berusaha untuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran pajak tertera pada pasal 39 ayat 3, yaitu mengatur tindakan-tindakan pidana lain di bidang perpajakan yang tidak termasuk dalam ayat 1 dan 2, tapi sifatnya ini sejenis ataupun sepadan. Sanksinya minimum penjara 6 bulan dan denda 2 kali, maksimum penjara 2 tahun dan denda 8 kali. Alfa atau tidak SPT atau SPT salah, yaitu wajib pajak lalai dalam menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan salah tertera pada pasal 38, yaitu mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh wajib pribadi atau badan yang tidak sengaja menyetopkan pajak yang terhutang sehingga dapat merugikan pendapatan negara. Sanksinya minimum denda 1 tahun dan kurungan 3 bulan, maksimumnya denda 2 kali atau kurungan 1 tahun. Alfa tidak SPT atau SPT salah yang pertama kali tertera pada pasal 13A, yaitu pengenaan sanksi pidana berupa upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksinya kenaikan 200%. Sekian dari saya Rafael, dan nanti akan dilanjutkan kembali oleh teman kami. Sanksi pidana bidang perpajakan pada selain wajib pajak atau pengusaha kena pajak. Yang pertama ada lembaga. Lembaga yang diwajibkan memberikan data perpajakan mencakup berbagai instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Contoh lembaga tersebut adalah instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan instansi di tingkat provinsi atau kabupaten. Lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Narkotika Nasional. Ada juga yang disebut asosiasi seperti Kamar Dagang dan Industri, asosiasi pengusaha, serta ikatan profesi seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Data yang harus diberikan meliputi informasi tentang kekayaan, utang, penghasilan, biaya, transaksi keuangan, dan kegiatan ekonomi yang relevan. Sanksi pidana dalam perpajakan di Indonesia, khususnya bagi lembaga, diatur dalam pasal 41C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
Jika lembaga sengaja tidak memberikan data perpajakan yang diwajibkan, sanksi dapat berupa kurungan minimal 1 tahun atau denda 1 miliar rupiah dalam pasal 41C ayat 1. Jika kesalahan terjadi karena kelalaian, sanksi maksimal adalah kurungan 10 bulan atau denda 600 juta rupiah pada pasal 41C ayat 2. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan administratif lembaga dalam sistem perpajakan. Lalu ada konsultan. Konsultan memiliki peran strategis dalam membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan pasal 41C ayat 3, setiap individu yang dengan sengaja tidak memberikan data yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dikenakan sanksi maksimal berupa kurungan 10 bulan atau denda 800 juta rupiah. Data yang dimaksud mencakup yang pertama, kekayaan atau harta yang dimiliki oleh individu atau badan tersebut. Yang kedua, ada utang yang dimiliki oleh individu atau badan. Yang ketiga, ada penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh individu atau badan. Dan yang keempat, ada biaya yang dikeluarkan dan atau menjadi beban oleh individu atau badan. Dan yang kelima, transaksi keuangan yang dilakukan. Yang keenam, kegiatan ekonomi yang meliputi perizinan ekspor-impor dan laporan dari instansi pemerintah. Kewajiban ini bertujuan untuk mendukung penerimaan negara dan memastikan kepatuhan pajak. Dan jika data tersebut tidak memberikan data yang relevan, artinya melanggar aturan administrasi perpajakan karena menghalangi transparansi atau akuntabilitas yang diperlukan dalam pengelolaan pajak. Sanksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yakni pada bagian kedua, sanksi pidana perpajakan pada selain wajib pajak WP atau PKP, pada poin ketiga, yakni sanksi pada setiap orang, pasal 41C ayat 4. Yang pertama yakni ada perilaku yang dihukum. Setiap orang yang menyalahgunakan data yang berkaitan dengan pajak. Yang relevan yakni pasal 41C ayat 4, fokus pada individu yang menggunakan data perpajakan untuk keuntungan pribadi atau tindakan yang melawan hukum. Dan sanksinya yakni berupa maksimal kurungan 1 tahun atau denda 500 juta. Dan adapun alurnya yakni data perpajakan bersifat rahasia. Penyalahgunaan data ini dapat menimbulkan atau menyebabkan kerugian bagi wajib pajak maupun negara, sehingga sanksi tegas diperlukan. Poin keempat yakni setiap orang yang mempunyai hubungan dengan WP, pasal 44B ayat 2. Perilaku yang dihukum yakni setiap orang yang tidak memberikan keterangan yang sesuai yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Dan pasal yang relevan yakni pasal 44B ayat 2, orang yang punya hubungan langsung dengan WP tetapi tidak memberikan informasi yang diminta. Yang diberikannya yakni maksimal kurungan 1 tahun atau denda 25 juta. Dan adapun alurnya, orang-orang yang memiliki hubungan langsung dengan WP seperti anggota keluarga atau mitra bisnis dapat dimintai informasi dalam proses perpajakan. Penolakan memberikan informasi itu sudah termasuk melanggar aturan. Yang kelima yakni sanksi bagi wakil kuasa pada pasal 43 ayat 1 dan 2. Perilaku yang dihukum yakni menyuruh, melakukan, atau ikut serta melakukan pelanggaran perpajakan. Dan pasal yang relevan yakni ada pasal 43 ayat 1, menyuruh atau ikut serta dalam pelanggaran perpajakan. Dan pasal 43 ayat 2 yakni mengatur pelanggaran. Baik, di sini saya Okta Putri akan menjelaskan materi mengenai sanksi petugas pajak. Ada 3 bentuk sanksi petugas pajak dan tenaga ahli. Yang pertama ada sanksi pidana dan denda, sanksi peraturan perundang-undangan, yang terakhir ada sanksi pidana. Nah, yang pertama di sini saya akan menjabarkan sanksi pidana dan denda, yaitu adalah mengungkapkan rahasia wajib pajak. Ada 2, alpa dan sengaja. Alpa itu adalah petugas pajak atau tenaga ahli yang dengan sengaja melanggar kewajiban kerahasiaan, misalnya membocorkan informasi wajib pajak
sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 1, dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Pasal 41 ayat 1 mengatur mengenai kealpaan yang dilakukan oleh pejabat tindakan pidana perpajakan, karena kealpaannya yang diatur dalam pasal tersebut terjadi jika pejabat lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga melanggar kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti berkaitan dengan wajib pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya ada dengan sengaja. Sengaja adalah pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 tahun. Pasal 41 ayat 2 berisi setiap orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya Alexa. Sanksi petugas pajak menetapkan pajak tidak sesuai UU. Pasal 36A UU KUP menyebutkan bahwa pegawai pajak yang lalai dalam melaksanakan tugasnya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Ini mencakup tindakan disipliner hingga pidana jika terbukti melanggar hukum secara sengaja. Sanksi petugas pajak bertindak di luar kewarganegaraannya. Pasal 36 ayat 2 UU KUP, anggota atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang bertindak di luar tugasnya dan kewarganegaraannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, disipliner, atau bahkan pidana, tergantung pada sifat dan dampak tindakan tersebut. Sanksi petugas pajak pidana pemerasan pasal 368 KUHP memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tindak pidana pemerasan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal yang merugikan dan menegakkan keadilan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai sanksi petugas pajak pidana pemerasan, dan saya akan menjelaskan mengenai sanksi petugas pajak pidana KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Petugas pajak yang melakukan KKN akan dikenakan sanksi tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Pasal 36A ayat 4. Pegawai pajak yang dimaksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk membersihkan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagai dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Sekian dari video presentasi kami. Thank you for watching. Bye.